Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah santet teluh soang. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama @oimanelul. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di Wattpad, dan linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai kisahnya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hai, namaku Ayu Rahayu. Kalian bisa panggil aku Ayu. Umurku 25 tahun saat ini. Kelahiran di salah satu kota di Jawa Timur. Sudah bersuami dan mempunyai satu orang anak perempuan berumur 5 tahun bernama Adela. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Jujur aku sedikit ragu ceritain kisahku ini, karena dulu aku sempat depresi setelah kejadian. Tapi balik lagi ke pembelajaran. Aku ingin kisah ini dibaca oleh banyak orang dan dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Kejadian ini aku alami saat itu umurku masih 16 tahun. Udah lumayan basi sih ceritanya, tapi gak apa-apa lah. Di salah satu kota di Jawa Timur, di mana di salah satu kampungnya juga aku tinggal. Aku tinggal dengan jajaran rumah yang isinya hampir semua adalah kerabatku. Jadi misalkan tengah itu rumahku, rumah kanan dan juga seterusnya itu rumah kerabat-kerabatku. Gambaran kampungnya itu luas seperti perumahan, tidak seperti kampung pada umumnya. Mungkin hampir 11 rumah di kampung yang sama, semuanya rumahnya itu rumah-rumah kerabatku. Tidak pernah ku lihat ada percikan kemarahan dari kerabat keluargaku atau dari keluargaku ke kerabat lainnya. Mbak Rahmi, ia salah satu kerabat dan memiliki suami yang kurang akrab dengan keluargaku, juga kerabat lainnya, bernama Mas Irwan. Mas Irwan merupakan salah satu yang beragama Islam dari keluarganya, karena memang keluarga Mas Irwan itu beragama Buddha keturunan Cina, dan Mas Irwan sendiri mu'alaf karena menikah dengan Mbak Rahmi yang beragama Islam. Kita selalu mengadakan acara pengajian bulanan di rumah Mas Irwan, karena Mas Irwan sendiri terbilang orang yang cukup mapan dari segi materi. Tapi di setiap acara pengajian Mas Irwan memang tidak pernah tampak, walau acara itu di rumahnya sendiri, karena memang yang mengusulkan pengajian diadakan di rumah adalah ya istrinya, yaitu Mbak Rahmi. Selain menjadi rumah yang paling tengah dari rumah yang lain, rumah Mas Irwan dan juga Mbak Rahmi ini terbilang rumah cukup luas. Kalau diukur, ya seluruh rumahnya ini bisa menampung mungkin kurang lebih 1000 orang. Mbak Rahmi dan juga Mas Irwan saat itu merupakan pasangan suami istri yang masih istilahnya daun muda dan belum dikaruniai seorang anak. Mbak Rahmi setauku wanita yang gemar belajar ilmu agama dibandingkan Mas Irwan yang kesehariannya hanya bekerja dan bekerja. Kebetulan ayahku dan juga Mas Irwan bekerja di salah satu kantor di Jawa Timur yang sama. Ayahku yang tidak terlalu akrab dengan Mas Irwan, jadi setiap berangkat kantor walaupun searah dan dekat dengan rumah masing-masing, tapi aku tidak pernah melihat ayah pergi ke kantor bareng dengan Mas Irwan. Ku dapatkan dari cerita ayahku, Mas Irwan ini merupakan salah satu karyawan yang paling lama kerja di kantor itu dan mempunyai nilai persen yang tinggi jika ada pemilihan LK atau leader karyawan. Dibandingkan ayah yang hanya baru beberapa tahun bertugas, tapi kelebihan ayah itu selalu datang tepat waktu. Malah kadang-kadang datang ke kantor terlalu pagi, juga memiliki riwayat dipuji oleh presiden direktur. Berbeda dengan Mas Irwan yang kesehariannya selalu telat walau 15 menit, yang namanya kantor dan juga pekerjaan itu pasti mempunyai aturan tersendiri. Ditambah lagi di kantor Mas Irwan memiliki riwayat kecerobohan dalam bekerja.
Setiap break makan siang, ayah sering mendengar obrolan Mas Irwan dan temannya tentang keyakinannya terpilih menjadi LK saat pemilihan nanti. Karena PD atau Presiden Direktur perusahaan mengumumkan kalau nanti kurang lebih 1 bulan ke depan akan ada pemilihan leader karyawan baru. Kemudian singkat ceritanya 1 bulan berlalu. Hari ini adalah pemilihan leader karyawan. Ayah harus rapih karena Presiden Direktur akan ke kantor. Syukur-syukur dipilih menjadi leader karyawan. Ucap ayahku saat ingin berangkat kantor. Kami berdua pamit pergi kepada ibu. Karena aku dulu kalau sekolah berangkat bareng ayah. Selain searah, naik mobil pribadi kan gak bayar. Hemat ongkos. Baru masuk mobil dan memakai sabuk pengaman, kulihat dari spion mobil Mas Irwan melaju ke arah depan melewati kami. Tumben, Mas Irwan rajin banget berangkat pagi-pagi. Biasanya juga telat mulu. Ada pemilihan aja dia tuh, makanya cepet, ucapku. Bus, jangan gitu sama saudara, jawab ayah. Ayahku memang seperti itu, terlalu baik. Tapi karena baiknya itulah orang menjadi mudah untuk memanfaatkannya. Berangkatlah kita. Singkat ceritanya, aku pulang sekolah sekitar jam 4 sore. Seperti biasa, kalau berangkat dengan ayah pulang dengan angkot. Sepulangnya di rumah, ku beri salam kepada ibu segera dan kurapihkan dengan rapi dan juga membantu ibu untuk menyiapkan makan malam nanti. Sebelum maghrib ayah pulang membawa aura bahagia terpaprah di wajah. Ya, omongan gurau tadi paginya terjadi secara nyata. Ia diangkat menjadi leader karyawan dengan nilai persen lebih tinggi dari Mas Irwan dan karyawan yang lainnya. Kala itu benar-benar haru. Ibu menangis memeluk ayah. Aku cuma pelongo-pelongo mencari spot peluk. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengijabah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Tetapi di sisi haru itu ayah bercerita kalau tadi saat dipilih menjadi leader karyawan, ada sedikit perdebatan Mas Irwan dengan atasan. Ternyata Mas Irwan ini tidak terima karena secara ia karyawan paling lama bekerja. Tapi kembali lagi, rezeki itu sudah diatur. Mungkin ini memang rezeki kita yang mendingan kita adakan syukuran dengan rangka kamu naik jabatan, ucap ibu. Ya sudah, kalau begitu. 3 hari kemudian persiapan matang untuk acara sudah siap dan pengumuman acara syukuran pun siap. Waktunya acara dimulai. Acara ini kami adakan sehabis Isya. Selain waktu yang paling tepat, ayahku pulang juga seringnya sehabis maghrib. Seperti biasa, bukan cuma pengajian, kali ini di acara syukuran ayahku, kulihat Mbak Rahmi seorang diri datang tidak ditemani dengan Mas Irwan. Saat ditanya Mas Irwan, Mbak Rahmi menjawab kalau Mas Irwan tadi pergi menaiki mobil dengan tujuan yang tidak dijawab olehnya ketika ditanyai mau kemana oleh Mbak Rahmi. Syukuran ini berjalan lancar dengan doa-doa dari Mas Gofar. Mas Gofar adalah kiai yang mempunyai satu padepokan di Jawa Timur dan masih saudara dekat dengan ibu. Acara itu dipimpin oleh Mas Gofar. Acara selesai, semua kerabat-kerabat pun pulang beserta Mbak Rahmi dan para warga lainnya. Kecuali Mas Gofar, selaku saudara ibu, ia kemudian menyempatkan waktunya untuk berbincang hangat di ruang tamu. Bercerita tentang masa-masa ia dulu yang didengarkan oleh ibu, aku dan ayah. Di akhir-akhir ingin pulang, Mas Gofar bilang, mulai sekarang, kamu harus lebih waspada, Man. Semakin tinggi jabatan kamu, semakin tinggi pula datangnya kemusyrikan. Las, kalau terjadi apa-apa dengan Rohman, tolong panggil saya karena ya saya ini lihat sesuatu yang buruk akan terjadi di keluarga ini, ucapnya. Mudah-mudahan Lastri sama keluarganya Lastri terus dalam lindungannya ya, Mas. Doain aja keluarga Lastri dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat, jawab ibu. Setelah berbincang-bincang sampailah pada titik di mana Gofar pamit pulang. Kami mendengar sampai ke depan dan juga dilanjut membersihkan sisa-sisa makanan jamuan tadi. Semuanya rapih, berlanjut dengan tidur. Lompat ke kurang lebih 1 minggu pasca syukuran di sini. Mulai ada penyakit-penyakit yang datang secara tiba-tiba menyerang tubuh ayah. Pulang dari kantor, mungkin karena kecapean, ayah langsung tidur terlentang di sofa ruang tamu.
Tapi ayah mengeluhkan kepanasan yang merasa kalau di dalam perutnya ini ada benda-benda tajam seperti paku. Ibu kemudian mengusulkan kepada ayah untuk beristirahat di rumah dulu, karena dari raut wajah ayah benar-benar seperti orang yang menahan sakit yang luar biasa. Bahkan untuk berdiri ayah sudah tidak kuat. Untuk pindah ke kamar pun, ibu sampai memanggil kerabat rumah sebelah untuk membopong ayah. Panggil saja Mas Raffi. Setelah membopong dan menidurkan di kamar, Mas Raffi menanyai kenapa ayah bisa seperti ini. Ayah menjawab, tadi siang saat di kantor tiba-tiba pandangan kabur, selepas itu tubuh panas, dan kemudian dari dalam perut seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk kulit luar dari dalam. Histeris dan juga kagetlah Mas Raffi. Dengan cekatan meminta ibu menelepon kenalan dokter dari salah satu rumah sakit sekitar sini. "Ayo, tolong ambil handphone ibu nak di dapur," ucap ibu. Bergegas aku ke dapur mencari handphone dan ku berikan handphone itu pada ibu. Kurang lebih 1 jam menunggu, akhirnya dokter tiba di rumah. Panggil saja Putian, ditemani 1 orang suster saat itu. Dengan basa-basi dokter, Putian menanyai apa yang dirasakan ayah sambil memeriksa perutnya menggunakan alat dokter yang aku tidak tahu namanya. Sudah mendapatkan jawaban ayah, Putian mengusulkan untuk segera merawat inapkan karena ia bilang penyakit ini sudah menjalar ke seluruh tubuh. Tapi yang buat Putian heran ialah apa yang dirasakan ayah di sekitar perut tidak bisa terdeteksi oleh alat dokter, ujar Putian. Ya sudahlah, apapun yang dijalani kalau itu yang terbaik dan untuk kesembuhan ayah, ibu mengiyakan. Bergegas ibu Tian menugaskan suster yang sedari tadi menemaninya untuk menelepon pihak rumah sakit agar pihak rumah sakit mendatangkan 1 ambulan untuk ayah. Dengan rasa cemas dan khawatir, ibu dan juga tentunya aku, Mas Raffi, mengusulkan agar kita menyusul ke rumah sakit untuk menemani ayah. Dikarenakan ibu tidak bisa mengendarai mobil apalagi aku, kala itu Mas Raffi lah yang menjadi penakluk setir. Dengan membawa istrinya yang juga ikut dengan kami, panggil saja namanya Mbak Mira. Kita berempat mulai berjalan keluar kampung memasuki jalan raya dan masuk ke gerbang rumah sakit. Sesampainya di lahan parkir rumah sakit dan membuka tali pengaman, kita berempat turun dari mobil dengan gaya berjalan sedikit berlari lalu memasuki rumah sakit. Ibu menanyai nomor kamar Pak Rohman atau ayah atau suaminya. Suster menjawab dan bergegas kami menghampiri ruangan ayah. Kalau tidak salah, saat kami membuka pintu ruangan ayah, di dalam sudah ada 3 dokter sedang mengobrolkan sesuatu yang serius, dan posisi ayah saat itu tidak sadarkan diri. Ibu yang menangis saat itu. Ia memeluk ayah sambil menanyakan ketiga dokter tersebut apa yang dialami suaminya kala itu. Kulihat dokter kebingungan karena terlihat dari raut wajah mereka seperti orang kebingungan. Salah satu dokter pun menjawab, "Seingatku, kami masih menyelidiki jenis penyakit yang dialami suami ibu dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk saat ini, biarkan kami yang mengatasinya ya Bu. Ibu berdoa saja agar Tuhan bisa kembalikan keadaan," ucap salah seorang dokter itu. Selepas mengatakan itu, ketiga dokter tersebut pamit keluar ruangan dan menyuruh agar kita semua siaga jika ada respon apapun dari ayah. Malam semakin larut, Mas Raffi mengusulkan untuk kita pulang terlebih dahulu dan dilanjut besok kembali. Dengan rasa terpaksa dari wajah ibu, ia setuju dengan usulan Mas Raffi. Kita semua pamit. "Besok aku balik lagi kok. Kamu yang kuat ya." Sambil menangis dan mengelus rambut ayah. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut seorang ibu dan istri yang tulus. Keesokan harinya, sehabis maghrib, aku, ibu dan juga Mas Raffi beserta istrinya kembali datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayah. Kali ini ditemani beberapa kerabatku yang ikut untuk menjenguk. Dibuka pintu ruangan ayah, terlihat dokter yang tidak asing bagiku, yaitu Putian. Ia terlihat sedang memeriksa ayah dengan sedikit raut wajah yang panik karena kedatangan kami. Ibu kemudian menyapa Putian disambung dengan menanyai perkembangan kondisi ayah.
Saat itu kami semua dikagetkan dengan pernyataan Putian. Bagaimana tidak kaget, ayah yang 2 hari lalu masih sadar, detik itu juga dinyatakan koma. Tangis ibu cukup membludak. Ia kaget tidak percaya atas pernyataan yang dilontarkan oleh Putian mengenai kondisi ayah. Kerabat-kerabatku yang ikut serta menjenguk kala itu mencoba menguatkan ibu dan terus-terusan menyadarkan ibu agar selalu berdoa kepada Sang Pencipta untuk kesembuhan ayah. Aku benar-benar sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Aku tidak menangis secara kasat mata, tapi secara batin aku menangis sejadi-jadinya. Aku takut ayah meninggalkan kami, aku takut ayah tidak kembali. Aku takut ayahku pergi meninggalkan kami semua. Aku tidak mau itu terjadi kepadaku. Berjam-jam berlalu, kerabat serta Mas Raffi dan juga istrinya pamit pulang, sedangkan ibu menginap untuk menemani ayah. Aku disuruh untuk pulang karena rumah tidak ada yang menjaga. Ya sudahlah, kami pun berpamit kepada ibu dan juga ayah yang tertidur pulas di atas kasur. Hari-hari selanjutnya tidak pernah ku dengar ada kabar perkembangan kondisi ayah. Aku benar-benar kacau saat itu. Hampir 3 minggu ayah terkapar koma di rumah sakit ditemani ibu yang selalu menumpahkan air matanya. Di minggu ketiga, ibu sama sekali tidak pulang ke rumah. Untuk mengambil uang saku sekolah atau jajanku pun kemudian aku harus ke rumah sakit. Mau di rumah ataupun mau di sekolah, kala itu kepribadianku berubah. Aku sangat murung. Aku selalu memikirkan keadaan ayahku yang sedang berjuang melawan penyakitnya di alam bawah sadarnya. Ayah yang baik, periang, penghidup suasana kini sedang terbaring tidak sadarkan diri. Saat hari Minggu, kalau tidak salah, ayah koma sudah hampir 1 bulan. Pagi-pagi saat ingin bergegas pergi ke rumah sakit membawakan makanan untuk ibu, aku teringat pesan Mas Gofar yang berpesan agar cepat-cepat memberitahunya jika terjadi apa-apa dengan ayah. Hampir 1 bulan itu, ibu memang tidak memberitahukan ke sebagian saudara lainnya kalau ayah sedang sakit berat seperti ini. Tidak tahu ini petunjuk dari Sang Pencipta atau apa, aku buru-buru mencari HP ibu di kamar. Bisa jadi tidak dibawa oleh ibu karena kulihat ibu tidak pernah memainkan HP-nya di rumah sakit. Dan benar saja, kulihat HP ibu tergeletak di kamarnya. Buru-buru aku telepon Mas Gofar dengan maksud tujuan mengabari kalau ayah sedang terkapar di rumah sakit. Ayo, di mana sekarang yuk? Aku di rumah pak, ini mau pergi ke rumah sakit. Ayo tunggu di rumah sakit saja, nanti tak jemput biar ke rumah sakit bareng ya. Selepas mengabari Pak Kiai, kulihat-lihat lagi HP ibu dan kulihat ada satu riwayat panggilan dari nomor tidak dikenal. Aku mencoba menelepon kembali nomor itu karena dalam hati takut orang kantor yang tidak bisa menghubungi ayah selama sebulan ini jadi menghubungi ibu, dan telepon pun terhubung. Halo, terdengar suara perempuan yang menjawab. Sangat tidak disangka, aku sedang berhadapan dengan PD kantor ayah. Ia menanyai ketidakhadiran ayah selama 1 bulan ini. Aku mencoba menjelaskan musibah yang menimpa keluarga kami kepadanya secara rinci. Bela sungkawalah jawabannya. Ia meminta alamat rumah sakit tempat di mana ayah dirawat. Entah untuk apa, tapi kuberikan alamatnya lewat SMS. Obrolan dengan atasan ayahku selesai. Ku lanjutkan kembali dengan menunggu kedatangan Mas Gofar. Beberapa puluh menit ku menunggu di ruang tamu. Terdengar suara klakson mobil dari luar. Ku buka pintu dan juga kulihat Mas Gofar turun dari mobil beserta istri dan 1 anaknya yang saat itu umurnya mungkin kurang lebih 20 tahun, beda 4 tahun dengan umurku kala itu. Kusapa dan juga salam keluarganya tanpa berlama-lama bergegas kami pergi ke rumah sakit. Singkat ceritanya, sesamanya di ruangan ayah, kami yang baru datang dikagetkan dengan keadaan fisik ayah. Putian, ibu, dan 2 suster di ruangan itu juga tidak kuasa melihat fisik ayah. Ya bagaimana tidak, 3 hari lalu terakhir ku jenguk ayah, tubuhnya masih normal, masih terlihat bugar. Dan 3 hari kemudian, tepatnya saat ini kulihat ayah sangat kurus dan parahnya selalu keluar paku-paku yang berukuran kecil dari area perut dan lehernya.
Ini tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ini di luar akal sehat manusia. Apa ini? Musibah apa yang menimpa keluarga kami, ya Allah? Ucapku dalam hati. Terlihat ibu dan juga Putian tidak memperdulikan kehadiran kami. Mereka sibuk mengumpulkan paku-paku yang berjatuhan dari tubuh ayah. Berbeda dengan kedua suster, mereka menyapa kami. Mas Gofar yang melihat kejadian itu langsung memarahi ibu. Saya kan sudah bilang sama kamu, Lastri, kalau terjadi apa-apa dengan Rohman, cepat-cepat bilang sama saya. Penyakit ini tidak akan bisa ditangani oleh senjata medis. Sudah biar saya yang urus, tapi sebelum itu lebih baik izin untuk pulangkan ke rumah saja, biar saya lebih leluasa mengobati Rohman. Ibu meminta maaf kepada Mas Gofar dan segera meminta izin untuk dibawa pulang. Tanpa pikir lama-lama lagi, pihak rumah sakit mengizinkan ayah untuk dibawa pulang secepat mungkin. Pihak rumah sakit sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi kepada ayah. Tapi di sini ada kendala soal pembayaran. Kembali lagi kita diripuhkan oleh biaya keseluruhan rawat ayah yang begitu menggelegar. Aku mengusulkan untuk meminjam uang Mas Irwan dan memberikan HP ibu yang ketinggalan di rumah. Ibu menelepon Mas Irwan dan meminta tolong agar Mas Irwan mau mengulurkan tangannya untuk ayah. Tetapi entah apa yang keluar dari mulut Mas Irwan. Saat itu ibu mematikan HP-nya dan bilang kepada kita kalau Mas Irwan tidak mau meminjamkan uangnya. Usaha ibu tidak terpatahkan oleh Mas Irwan. Ibu terus berusaha menelepon kerabat lain dengan tujuan meminjam uang. Posisi kita masih di dalam ruangan ayah. Di tengah usaha mencari bantuan dana, datang seorang perempuan berwibawa yang cukup berumur, mungkin sekitar 40, tapi dengan raut wajah yang masih sangat muda dan cantik, dengan 2 asisten di belakangnya. Ia menyapa kita semua, bersalaman dan melihat kondisi ayah. Nampak dari raut wajahnya kaget yang ditutup-tutupi. Ini percakapan antara kami dan juga PD, maaf kalau sedikit ngarang. Soalnya aku agak lupa, tapi inti dari percakapannya ya sama. Ibu, Pak, saya presiden direktur di kantor tempat bekerjanya Pak Rohman. Panggil saja saya Yesil. Saya turut prihatin melihat keadaan Pak Rohman seperti ini. Pak Rohman salah satu orang yang saya pantau soal kenaikan jabatan selanjutnya. Karena selain prestasi, gak tahu kenapa kalau ngobrol sama dia itu berasa ngobrol dengan sahabat sendiri, ucapnya. Untuk masalah biaya, ibu tidak usah khawatir, biar saya yang akan mengurus semua pembayaran Pak Rohman. Saya hanya ingin kesembuhan Pak Rohman dan melihat Pak Rohman memimpin karyawan-karyawan lagi di kantor. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Saya cuma ingin melihat kondisinya Pak Rohman saja, tak banyak lagi. Yesil ini kemudian pergi meninggalkan kami semua. Rasanya lega saat itu. Di situ aku sadar kalau tadi aku tidak menelepon nomor itu, kami tidak akan dibantu oleh Mbak Yesil. Singkatnya kami kembali ke rumah siang semi sore. Gak tahu jam berapa, ya aku nggak. Ditidurkannya ayah di ruang tengah. Jumlah kami sekarang yaitu aku, ibu, ayah, Mas Gofar, istrinya dan anaknya. Kulihat Mas Gofar memegangi tangan ayah dengan mata terpejam. Baru-baru ini aku ketahui kalau apa yang dilakukan Mas Gofar dulu ialah ilmu penerawangan batin. Semua terdiam dan terfokus melihat Mas Gofar. Di tengah-tengah penerawangannya, kami semua dikagetkan oleh Mas Gofar yang tiba-tiba seperti orang tertusuk pedang di area perut di area belakang, tapi tidak ada pedangnya. Ia tergeletak di lantai lalu kemudian memuntahkan darah dari mulut dan hidung. Darahnya sangat kental sekali. Kalau digambarkan, kekentalannya kurang lebih seperti putih telur. Dengan cekatan, ibu kemudian mengambilkan air putih kosong untuk diminumkan kepada Mas Gofar, sedangkan istrinya memegangi tubuh Mas Gofar dan anaknya membersihkan darah-darah yang berceceran di lantai. Nafas ngos-ngosan dan batuk tersedak kulihat dari Mas Gofar. 1 menit ia menstabilkan pernafasan. Mas Gofar berkata kalau ayah terkena 2 ilmu gaib tingkat tinggi. Aku masih ingat betul perkataan Mas Gofar. Ayah terkena santet telus soang dan salah satu ilmu jin terkuat yaitu Aji Raja Sukma.
Tolosoang adalah santet yang tingkat tinggi yang diisi Banaspati dan juga genderuwo di dalam ajiannya. Banaspati itu sendiri jika dikirim sengaja ke seseorang oleh dukun, maka akibatnya orang yang dikirim Banaspati akan jatuh miskin secara perlahan dan sakit seperti yang dialami ayahku, keluar paku dari dalam tubuhnya dan kepanasan. Dan genderuwo, jika dikirim sengaja oleh seseorang, maka akibatnya orang yang dikirim genderuwo jiwanya akan dimakan secara perlahan hingga kehilangan akal sehatnya, menjadikan orang itu kejiwaannya benar-benar terganggu hingga sampai kematiannya. Tapi sebaliknya, jika orang yang dikirim genderuwo itu bisa melawan, maka senjata makan tuanlah jadinya. Genderuwo akan berbalik menyerang si pengirim itu. Aji Raga Sukma, ilmu sihir dari jin dengan tingkatan yang sangat tinggi, bahkan tidak sembarang orang bisa menguasai ilmu ini. Karena di dalam ajiannya dihuni Raja Jin yang biasanya ini berumur lebih dari 5.000 tahun. Fungsi ilmu ini ialah mencari sukma seseorang dan mengurungnya di suatu tempat tergantung dari sang pemilik ilmu ini. Dan orang yang sudah tercuri sukmanya tidak akan bisa sadarkan diri sebelum sukmanya kembali menyatu ke dalam tubuhnya. Dan apabila ilmu ini digabungkan, yang bisa mematahkannya hanya orang berilmu dengan tingkatan lebih dari guru atau orang yang memiliki darah dari raden-raden sesepuh dahulu. Itulah yang dikatakan Mas Gofar kepada kami sembari nafas yang masih lumayan sakit diseimbangkan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Mas Gofar meminta air putih pada ibu, lalu kemudian dibacakannya seperti mantra dalam bahasa Arab. Mas Gofar menumpahkan air itu ke sekujur tubuh ayah. Sehabis melakukan itu semua, Mas Gofar berpamit untuk pulang dan kembali lagi besok, karena ia mempunyai padepokan yang harus diurus. Selain itu, Mas Gofar berniat ingin mengajak kenalannya, yaitu Raden, maaf namanya aku tidak bisa sebut, untuk membantu proses pematahan santet yang dialami ayah. Ilmu ini terlalu tinggi. Hebat juga ini dukun bisa menguasai kedua ilmu ini. Mas belum cukup kuat untuk melawannya. Besok biar Raden yang mengatasi ini. Kalau begitu Mas pamit pulang ya Las. Yuk, ucapnya. Aku dan juga ibu pun mengantarkannya sampai ke halaman depan rumah. Belum beberapa lama Mas Gofar pulang. Baru duduk menemani ayah datang lagi seorang tamu tidak diundang. Ibu menyuruhku membukakan pintu dan juga melihat siapa yang datang. Tidak asing, Mas Raffi beserta istri dan juga Mbak Rahmi datang ke rumahku. Mereka mengetahui kalau ayahku sudah pulang dari rumah sakit. Kupersilakan mereka masuk dan ku arahkan ke ruang tengah di mana ayah tidur dan ada ibu yang menemani. Selepasnya ibu pergi ke dapur menyiapkan jamuan untuk mereka. Kami berbincang-bincang hangat saat itu. Mbak Rahmi menanyai apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah. Ibu kemudian menjawab. Mbak Rahmi juga bersedia soal Mas Irwan yang 1 bulan ini selalu keluar selepas pulang kerja, dan ketika ditanyai mau kemana, selalu dengan alasan mencari angin malam. Bincang-bincang pun berlangsung begitu lama sampai di titik semua pamit pulang. Singkat ceritanya, hari berikutnya, hari ini adalah hari terakhir kegelapan melanda ayah. Jam 9 sampai 10 pagi, Mas Gofar kembali datang dan kali ini tidak ditemani istri dan anaknya. Aku masih ingat, ia turun dari mobil bersama seorang laki-laki yang cukup berumur. Dilihat dari pakaiannya, mungkin kejawen, membawa tasbih melilit di tangan kanannya berwarna putih. Mas Gofar memperkenalkan orang itu kepada aku dan ibu. Tatapannya sangat beda dari orang-orang pada umumnya, sangat tajam. Melihat matanya saja terasa seperti akan terhipnotis olehnya. Dia adalah Raden yang dimaksud oleh Mas Gofar. Ia datang dengan maksud membantu ayah karena Mas Gofar yang meminta bantuan. Kami mempersilahkan masuk dan juga langsung ke ruang tengah tempat ayah terkapar. Sekarang kami berada di ruang tengah dengan aku, ibu dan juga Mas Gofar, dan Raden serta ayah yang berada di tengahnya. Kami duduk melingkari ayah. Tanpa percakapan apapun lagi, Raden memfokuskan dirinya kepada ayah, memegangi kepalanya dan kemudian memakaikan tasbih menjadi seperti kalung di leher ayah
dan berkata, "Keluar." Momen ini adalah momen di mana pertama kali aku benar-benar takjub tidak berkata-kata. Sesaat Raden mengucapkan kata "keluar", terdengar teriakan yang sangat keras yang terdengar sampai merasuk ke otak. Bahkan ibu pun sampai menutup telinganya. Entah dari mana letak pasti teriakan itu berasal. Yang jelas aku tahu teriakan itu berasal dari dalam rumahku. Teriakan itu berlangsung kurang lebih 1 menit dengan jeda 3 kali. Aku, ibu, bahkan juga Mas Gofar kala itu tidak berkutik sama sekali. Bingung harus berbuat apa. Jadi kita bertiga hanya mengikuti instruksi dari Raden. Sesudah menghilangnya teriakan itu, Mas Raden berkata kalau penyakit ini adalah kiriman dari salah satu rekan kerjanya yang sirik dengan ayah. Ia menanyai siapa orang tersebut, tetapi Raden tidak memberitahukan namanya. Ia bilang cukup kita doakan saja agar orang yang berbuat dimasukkan ke surganya Sang Pencipta. Raden melanjutkan konsentrasinya kembali kepada ayah. Seperti biasa, kami bertiga hanya diam menunggu instruksi selanjutnya. Di sini cukup lama kami menunggu. Di tengah-tengah meditasi Raden ia berbicara sendiri, seakan tengah mengobrol dengan seseorang. Yang aku ingat perkataan Raden saat itu, "Jin yang berada dalam ajianmu itu sudah tunduk kepadaku. Raja jin yang kau banggakan sudah kubakar habis menjadi debu. Patahkan mantramu atau ku kembalikan ilmu ini untuk menyerangmu," ucap Raden dengan nada sedikit agak naik. Beberapa lama kulihat Raden menyudahi meditasinya. Tangan kanan atau kiri aku lupa, seperti menggenggam sesuatu dengan segera memegangi kepala ayahku. Digerakkannya tangan Raden sampai ke ujung kaki ayah. Mungkin 3 menit setelah Raden melakukan itu, seorang ayah yang sudah terlalu lama terpejam kini bangkit kembali. Kulihat terbukanya mata ayahku. Ibu yang menanti-nantikan saat ini tidak kuasa menahan tangis haru. Tangis dari sang ibu sekaligus istri yang tulus terpecahkan. Kala itu, begitupun aku. Bergegas aku mengambilkan segelas air putih untuk diminumkan kepada ayah. Jujur aku sebenarnya tahu ini semua perbuatan siapa, dan kalian yang membaca kisahku ini dari awal pasti tahu ini perbuatan siapa. Tapi ya jujur, aku tidak pernah berniat untuk menuduhnya. Aku selalu teringat perkataan Raden dulu itu. Jika ada yang menjahati kita, doakan saja semoga ia diberikan surganya Sang Pencipta. Aku dan juga ibu merasa bersalah sekali waktu ayahku baru tersadar karena tidak sempat ucapkan terima kasih kepada Raden. Ya sudah sih lewat virtual saja, tapi aku tidak pernah sempat datang ke kediaman Raden sampai sekarang. Untuk kamu orang yang melakukan ini terhadap ayahku, segeralah ingat hari akhir dan juga pembalasan. 1 minggu setelah kejadian itu, ayah berangsur-angsur pulih. Namun ada satu kejanggalan yang terjadi di kerabatku, yaitu Mas Irwan. Semenjak ayahku pulih, ia hampir tidak menampakkan dirinya. Bahkan ia tidak pulang hampir 1 minggu lebih. Mbak Salam sebagai istrinya pun, ya tidak tahu menahu kemana suaminya itu pergi. Sampai 2 minggu, 3 minggu, dan akhirnya 1 bulan, ada salah satu rekan kerjanya yang menginfokan kalau Mas Irwan mengalami kecelakaan tragis dan meninggal di tempat. Tubuh yang sangat mengenaskan, sangat sulit untuk dikenali. Aku dan juga ibuku sebenarnya tahu ini semua ulah Mas Irwan. Namun dari keluargaku sendiri tidak mau memperpanjang masalah, dan terbukti bahwa karma itu ada. Aku sendiri tidak pernah berniat untuk menuduhnya. Aku selalu teringat perkataan Raden dulu. Jika ada yang menjahati kita, doakan saja semoga ia diberikan surganya Sang Pencipta. Namun yang namanya hidup di desa tidak pernah jauh dari apa yang namanya gosip. Entah dari mana sumbernya para warga tahu kalau Mas Irwan lah yang mengirim santet untuk ayahku. Dari isu itulah para warga langsung mengolok-olok keluarga Mas Irwan. Pada saat mendengar kabar meninggalnya Mas Irwan, para warga tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Orang-orang sekampung selalu menolak jika diminta untuk mengurusi jenazahnya. Bahkan istrinya ini benar-benar sangat memohon kepada para tetangganya dan meminta tolong agar suaminya bisa dikuburkan dengan layak. Tidak tahu bagaimana ceritanya, orang kampung akhirnya mau mengurusi jenazahnya. Itu pun sebenarnya karena terpaksa. Orang yang memandikan jenazah pelaku memakai sarung tangan, karet, dan masker tebal.
Soalnya tubuhnya sudah sangat remuk padahal belum juga 1 hari meninggal. Dari penuturan tetangga, daging tubuhnya itu berjatuhan dan baunya lebih tajam dari bangkai hewan. Dengan bersusah payah jenazah Mas Irwan akhirnya bisa dimakamkan juga. Semoga orang-orang seperti ini mendapatkan tempat yang pantas untuk mereka di akhirat nanti. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Sangat seru kan? Dan juga sangat banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari dalamnya. Semoga kita mendapatkan nilai-nilai positif dan juga hal-hal yang baik dari cerita ini. Yang buruk ya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu semua pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau cerita-cerita mistis lainnya, kalian bisa mengirimkan ke alamat email kami. Nantinya saya akan bacakan di sini ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.